Halo sahabat Kompas TV, berikut 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini 22 Maret 2020. Mulai dari pengangkutan logistik medis dari Shanghai untuk penanganan virus corona sampai penyemprotan disinfektan di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Sebelum kita ke berita selengkapnya, enaknya nih subscribe dulu dong channel Kompas TV. Sahabat Kompas TV, berita pertama datang dari pesawat Hercules TNI yang mengangkut logistik medis dari Shanghai. Kabarnya nih, pesawat ini sudah sampai di Natuna dan akan langsung menjalani proses disinfeksi ataupun seperti penyemprotan disinfektan ke seluruh badan ataupun bagian pesawat. Nah, nanti kabarnya juga besok baru akan sampai di Halim Perdana Kusuma. Kita doakan semoga lancar nih ya prosesnya. Pesawat Hercules TNI bermuatan 9 ton yang mengangkut peralatan medis untuk penanganan COVID-19 kini telah tiba di Natuna. Hingga kini pesawat masih dalam proses disinfeksi. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyatakan pesawat akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada esok hari tepatnya pukul 9.30 pagi. Setelah tiba, nantinya obat dan peralatan medis akan jadi tanggung jawab tim gugus tugas dan akan disimpan di gudang TNI terlebih dahulu. Informasi pengambilan obat di Shanghai, kita sudah terbangkan kemarin satu pesawat Hercules dengan kapasitas membawa peralatan maupun obat kurang lebih 9 ton. Hari ini mereka terbang dari Shanghai menuju ke Jakarta. Kemungkinan akan transit dulu di Rane karena jaraknya agak jauh, dan besok pagi pesawat akan landing di Halim kurang lebih pukul 9.30 menit. Dan barang-barang itu menjadi tanggung jawab dari Kepala Gugus Tugas, sehingga nanti akan digudangkan di Halim dan besok akan diterima oleh Wamenhan dan Kasum TNI. Jelas ya? Ya. Kabar buruk nih, sahabat Kompas TV, berita kedua ini adalah naiknya ataupun bertambahnya pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 514 kasus nih sahabat Kompas TV. Ini berarti bertambah sekitar 64 kasus dari Sabtu kemarin. Wah, harus jaga kesehatan ya semuanya sahabat Kompas TV. Pemerintah Indonesia mengumumkan bertambahnya jumlah pasien positif corona sejak kemarin hingga hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, hingga saat ini terdapat 514 kasus positif virus corona di Indonesia. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 64 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia berjumlah 48 orang dan 29 orang lainnya dinyatakan sembuh. Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh, sudah 2 kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang, sebanyak 9 orang, sehingga totalnya menjadi 29 orang. Namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini sebanyak 10 orang, sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah 48 orang. Sahabat Kompas TV, walaupun kasus positif COVID-19 semakin bertambah di Indonesia setiap harinya, namun upaya untuk mencegah penyebaran yang semakin luas ini tentunya terus dilakukan. Seperti di berita ketiga yang ini merupakan penyemprotan disinfektan ke sejumlah wilayah di DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Upaya pencegahan penyebaran virus corona terus dilakukan. Pagi ini Pemprov DKI Jakarta mengadakan penyemprotan disinfektan serentak di sejumlah wilayah di DKI Jakarta, salah satunya di Jalan Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Diawali dengan sterilisasi wilayah, yakni dengan meminta para pejalan kaki ataupun para pedagang yang berjualan untuk menghindar dari badan jalan sementara. Setelah itu, petugas gabungan dari pihak pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, PPSU, dan kepolisian menyemprotkan kurang lebih 6.500 liter cairan disinfektan ke halte dan trotoar sepanjang jalan. Proses disinfeksi ini berdurasi sekitar 1 jam dan dilakukan dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas 2.500 liter dan 4.500 liter. Oke, kebetulan saya dapat jatah di Gunung Sahari, jadi tugas kita nyemprot di wilayah Gunung Sahari.
titik kumpulnya adalah di Hotel Butik. Titik kumpul di Hotel Butik. Khusus di sini kita mengerahkan 15 personil dengan 3 mobil damkar, 1 mobil Disub, mobil Satpol PP, dan dari TNI Polri. Sebelum kita lakukan penyemprotan, kita lakukan sosialisasi, Mbak. Jadi warung-warung, orang-orang pedagang atau toko-toko yang ada di pinggir jalan, saat kita semprot, dia tidak komplain bahwa kita beritahu kita akan lakukan penyemprotan. Nah, jadi setelah kita sosialisasi, kita kasih jeda, kita lakukan penyemprotan. Oke, penyemprotannya hari ini berlangsung nanti pada pukul berapa, Pak? Lebih cepat, lebih baik. Jadi kita sekitar jam setengah 8 kita lakukan penyemprotan. Keseluruhan dari damkar itu mengerahkan 55 unit mobil pompa untuk penyemprotan. Oke, nanti apa saja sih, Pak, bagian atau wilayah yang bakal disemprot cairan disinfektan ini? Oke, jadi sasaran kita adalah tempat orang berkumpul. Tempat orang berkumpul, separator, halte, terus trotoar-trotoar, yang tempat orang berkumpul kita siram menggunakan cairan yang disinfektan itu. Itulah tadi 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Saya Dani Saputra, jangan lupa jaga kesehatan sahabat Kompas TV semua.